Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Lydia Ningsih. Di dalam video ini, saya akan membahas materi mengenai sistem demokrasi di Indonesia dan tantangannya. Sebelum ke materi, saya akan memberikan suatu definisi terkait demokrasi itu sendiri. Nah, jadi salah satu definisi demokrasi yang paling terkenal itu disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yaitu Abraham Lincoln, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, dari konsep demokrasi pertama kali muncul sekitar tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi di era Yunani kuno. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini sampai selesai. Apa itu demokrasi? Nah, secara etimologi, demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk, dan kretein atau kratos, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Nah, dilihat dari perspektif partisipatif, demokrasi dianggap sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama-sama dengan rakyat. Dengan demikian, rakyatlah yang sebenarnya memiliki kekuasaan untuk menentukan dan mengatur kehidupan negara. Selanjutnya yaitu sistem demokrasi Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia atau yang sering disebut dengan demokrasi Pancasila, ini adalah bentuk demokrasi yang berlandaskan pada 5 sila Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam sistem ini, nilai-nilai demokrasi universal seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia diadaptasi dan dijalankan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia. Nah, dari sistem demokrasi di Indonesia, ini mengalami banyak perubahan karena berbagai alasan tentunya. Nah, salah satunya itu adalah karena banyaknya kekurangan sistem demokrasi yang sebelumnya. Akibatnya, Indonesia mencoba memperbaiki kekurangan itu dengan menggunakan sistem demokrasi yang berbeda. Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan dan perubahan selama 78 tahun sejak berdirinya Republik Indonesia. Nah, dari pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung, baik untuk pemilihan presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah. Untuk selanjutnya, ini terdapat ciri-ciri utama dari sistem demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama ada pemilihan umum langsung, yaitu presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu rakyat secara langsung memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif seperti DPR, DPD, dan kepala daerah. Lalu yang kedua ada sistem presidensial, dan yang ketiga yaitu legislasi dua kamar, yang artinya Indonesia memiliki parlemen bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Lalu selanjutnya ada sistem multipartai. Ini Indonesia memiliki banyak partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum dan memiliki berbagai kepentingan dan aspirasi rakyat. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia juga mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya ada sejarah demokrasi di Indonesia. Dari perspektif sejarah, demokrasi Indonesia juga dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu ada periode pada tahun 1945 sampai 1959 yang dikenal dengan periode demokrasi parlementer. Menurut Undang-Undang Dasar 1950, sistem pemerintahan yang ditegaskan adalah sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara konstitusional dan anggota kabinetnya yang memiliki tanggung jawab politik. Pembentukan setiap kabinet didasarkan pada koalisi yang terdiri dari satu atau dua partai utama dan beberapa partai kecil, mengingat adanya perpecahan yang signifikan di antara partai politik. Lalu selanjutnya ada periode tahun 1959 sampai 1965, yang mana ini dikenal dengan masa demokrasi terpimpin. Nah, pada periode tersebut ditandai oleh dominasi presiden, pengaruh komunis yang meningkat, peran partai politik yang menurun, dan peran ABRI yang lebih besar dalam bidang sosial politik. Presiden pada tanggal 5 Juli menegaskan pentingnya kepemimpinan yang kuat. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, seorang presiden tidak boleh menjabat lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, ada periode pada tahun 1965 sampai 1998 yang dikenal dengan masa demokrasi Pancasila. Nah, selama masa demokrasi Pancasila berupa undang-undang penting seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan-ketetapan MPRS diterapkan. Tindakan koreksi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi selama masa demokrasi terpimpin. Keputusan MPRS nomor 3 atau 1963 yang menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup itu dicabut dan masa jabatan presiden diganti setiap 5 tahun. Selanjutnya, pada periode 1998 sampai sekarang yang dikenal sebagai masa reformasi. Nah, setelah runtuhnya rezim Orde Baru, Indonesia mengalami proses demokratisasi dan reformasi politik. Pengalaman pahit pada pemerintahan Soeharto mengajarkan kepada rakyat bahwa pelanggaran terhadap demokrasi berujung pada kerusakan dan penderitaan bagi negara. Oleh karena itu, rakyat Indonesia setuju untuk mengembalikan sistem politik mereka ke jalur demokrasi. Selanjutnya ada tantangan demokrasi di Indonesia. Nah, dari tantangan demokrasi di Indonesia ialah struktur masyarakat yang sangat heterogen. Sebagai salah satu negara paling multikultural di dunia, yaitu Indonesia disatukan oleh prinsip demokrasi Pancasila. Keterlibatan aktif dan partisipatif dari masyarakat sipil akan menjadi faktor yang sangat menguntungkan bagi perkembangan demokrasi. Nah, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan landasan Pancasila, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan zaman yang harus dihadapi bersama oleh seluruh rakyat untuk terus memperkuat dan meningkatkan sistem demokrasi. Nah, berikut ini adalah tantangan apa saja dari sistem demokrasi di Indonesia itu. Nah, yang pertama yaitu ada korupsi. Nah, korupsi ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem demokrasi di Indonesia. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat, pemerintah, dan politisi
telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap demokrasi dan merusak integritas institusi demokratis. Dan yang kedua ada politik uang atau money politik sering kali terjadi dalam pemilihan umum, baik dari tingkat nasional maupun daerah. Nah, dari hal ini tuh dapat mengurangi kualitas demokrasi karena mengubah fokus dari program dan visi kandidat menjadi sekadar transaksional. Lalu selanjutnya ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, dari ketimpangan ekonomi dan sosial antara daerah-daerah di Indonesia mempengaruhi partisipasi politik dan kualitas demokrasi. Wilayah-wilayah yang tertinggal seringkali kurang memiliki akses terhadap informasi dan pendidikan politik yang dapat mengurangi partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Lalu yang keempat ada intoleransi dan polarisasi politik, yaitu meningkatnya intoleransi dan polarisasi politik terutama dalam isu-isu agama dan identitas dapat mengancam kohesi sosial dan memperlemah persatuan bangsa. Polarisasi ini juga dapat menghambat proses dialog dan kompromi politik yang sehat. Selanjutnya yang kelima ada kualitas pendidikan politik, yaitu rendahnya tingkat literasi politik di kalangan masyarakat Indonesia sehingga dapat menyebabkan banyak warga kurang memahami dari hak-hak politik mereka dan bagaimana cara berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pendidikan politik yang lebih baik juga diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi. Lalu selanjutnya ada keterbatasan partisipasi rakyat. Nah, meskipun Indonesia adalah negara demokrasi, partisipasi rakyat seringkali terbatas dalam pemilihan umum saja. Setelah pemilu, rakyat seringkali tidak terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah. Selanjutnya yaitu ada intervensi militer dalam politik. Meski telah berkurang sejak reformasi, intervensi militer dalam politik masih menjadi isu sensitif. Peran militer dalam politik harus terus diawasi agar tidak mengganggu prinsip-prinsip demokrasi. Nah, dari tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menjalankan sistem demokrasi selama beberapa dekade, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan demokrasi di negeri ini. Nah, sejak awal reformasi, konsep demokrasi itu semakin ditekankan. Kebebasan pers dan berpendapat di masyarakat semakin meningkat, memungkinkan kritik terhadap pemerintah, penghapusan larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden RI keempat yaitu Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa prinsip demokrasi Pancasila masih relevan di Indonesia. Namun, era reformasi juga membawa dilema. Salah satunya yaitu penyalahgunaan dari kebebasan berpendapat untuk memperkuat identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas yang dapat mengancam hakikat demokrasi Pancasila. Contohnya terjadi konflik berbasis perbedaan agama dan budaya, serta maraknya ujaran kebencian dan ideologi intoleran. Mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.